NIM H051801 dari Prodi S1 Peternakan. Halo, nama aku Ilham. Kita nyanyi bareng yuk. Ilham, berisik. Bikin peternakan kuda sana. Waduh, ternak kuda. Aneh banget dah. Gimana caranya ya? Mending kita tanya si Bagel. Bagel. Aduh, apa Anda? Gua lagi bantu yang nugas nih. Ya maaf, tolongin dong. Gimana caranya bikin peternakan kuda? Hahaha, mudah sekali. Lu harus tahu dulu manajemen pakan, perkandangan, kesehatan, limbah, dan breeding. Hah? Apaan tuh? Jelasin dong. Hehehehe. Untung sayang. Ya udah, ini gua udah siapin teman-teman gua buat jelasin. Asik. Yang pertama ada manajemen pakan oleh Mei Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Mawati, NIM H3418030 dari kelompok 23 MTPK. Saya ingin menjelaskan mengenai manajemen pemberian pakan untuk ternak kuda. Jadi di peternakan kuda Hartono ini, manajemen pemberian pakannya itu yaitu dalam waktu pemberian 2 kali dalam 1 hari. Jadi pemberiannya itu diberikan pada pukul 10 pagi dan juga 3 sore. Setelah itu, pemberian pakannya, jenis pakannya sendiri adalah ada pakan rumput serta konsentrat. Menurut pendapat Mas Warni 2014, bahan pakan konsentrat relatif rendah serat kasar dan juga mempunyai daya cerna yang tinggi. Jagung merupakan bahan pakan biji-bijian yang mengandung protein, mineral, dan kadar lemak tinggi, serta kandungan jagung bisa menyebabkan kuda memiliki bobot badan yang lebih gemuk. Jadi pemberiannya harus benar-benar seimbang. Bran atau bekatul merupakan pakan pengenyang, penambah rasa, dan mempunyai sifat pencuci perut. Jika rumput di lapangan tidak memadai, dapat disiasati dengan pemberian bran yang dicampur dengan air. Pelet merupakan bahan pakan konsentrat yang mengenyangkan dan baik digunakan jika mempunyai persediaan rumput yang banyak karena umumnya kurang mengandung serat kasar. Jadi untuk pemberian pakan kuda yang bukan pakuan sendiri diberikan 1 gayung bekatul serta 1 gayung pelet. Pemberian air minumnya sendiri ini sekitar 20 liter untuk semua jenis kuda. Jadi untuk pemberian ternak pakan kuda betinnya sendiri itu terdiri dari 2 gayung pelet, 1 gayung bran, dan juga 1 gayung bekatul. Kemudian dicampur dengan air sebanyak 2 gayung langsung diberikan kepada kudanya. Jadi untuk pemberian kuda jantan sendiri untuk persiapan padu kedepannya adalah 2 gayung pelet, 1 gayung bekatul, 1 gayung bran, serta 1 gayung jantan. Kuda sendiri diberikan waktu di halaman exercise pada pukul antara pukul 7 sampai dengan setengah 10 pagi, sehingga kuda bisa makan rumput liar di halaman penggembalaan sepuasnya. Beres. Lanjut manajemen perkandangan, ada Salma Cekidot. Perkenalkan, nama saya Salma Aulia Rahma, NIM H05180181 dari Prodi S1 Peternakan. Manajemen perkandangan. Kandang kuda yang banyak digunakan adalah jenis single stall. Lokasi untuk latihan atau exercise sebaiknya disediakan di sekitar kandang. Pembuatan kandang kuda di daerah tropis perlu memperhatikan keberadaan ventilasi. Ventilasi yang baik menjamin sirkulasi udara berlangsung secara lancar. Bentuk ventilasi yang baik berbentuk puncak pada atap, sedangkan ventilasi atau jendela kandang diupayakan sama tinggi atau sejajar dengan kepala kuda. Lantai kandang kuda selalu diberi alas rumput-rumput kering atau jerami dan serbuk gergaji. Alas kandang diusahakan selalu terjaga kebersihannya dan dalam kondisi kering. Tujuan pemberian alas kandang
yaitu melindungi kuda ketika beristirahat, memberi kehangatan, memberi rasa nyaman, dan melindungi kaki kuda dari lantai kandang yang keras. Alas lantai kandang diupayakan tidak licin atau kasar yang bisa menimbulkan lecet dan luka-luka pada kaki kuda. Beres. Wah, Kita beralih ke manajemen kesehatan oleh Eza. Cekidot. Saya Syifa Lefaza NIMHA 0518089 akan menjelaskan tentang manajemen kesehatan kuda. Dalam video terlihat seorang groomer atau perawat kuda sedang membersihkan kandang kuda. Hal ini penting dilakukan karena hal pertama yang harus dilakukan dalam manajemen kesehatan kuda adalah kebersihan kandang. Karena kebersihan kandang kuda dapat mencegah penyakit yang dapat menyerang kuda maupun peternak kuda dari kotoran yang dihasilkan oleh kuda itu sendiri. Pada penilaian sanitasi kandang, kebersihan vektor perlu untuk diperhatikan. Salah satu vektor yang terdapat pada kandang kuda yaitu lalat. Menurut Rudianto dan Azizah tahun 2005, lalat merupakan salah satu vektor yang hidup pada tempat kotor dan menyukai bau busuk. Kotoran ternak kuda yang belum dibersihkan dapat menimbulkan bau busuk, sehingga bau tersebut akan meningkatkan angka kepadatan lalat. Kemudian menurut Firdiawati dan Sudarmaji tahun 2013, faktor angka kepadatan lalat dapat menyebabkan penyakit diare. Selanjutnya adalah perawatan kuku kuda. Perawatan kuku pada kuda dilakukan secara rutin sebanyak 1 kali dalam sehari, yaitu berupa pembersihan kuku serta pengecekan kuku harian. Menurut Susilowati dan Yuda Buntara tahun 2018, pembersihan dilakukan saat akan dikandangkan, keluar kandang, maupun sebelum dan sesudah setiap kali kuda latihan. Inspeksi kuku harus dilakukan setiap hari, meliputi pemeriksaan kondisi kuku seperti retak, membelah, dan kelembapan yang tidak memadai, keausan yang tidak merata, pertumbuhan abnormal, kemungkinan adanya memar, dan pengecekan tapal yang longgar. Prosedur pemotongan kuku dan pemasangan tapal dilakukan secara rutin setiap 1 kali dalam sebulan, sehingga kesehatan kuku dan konformasi bentuk kaki kuda tetap terjaga dengan baik. Kemudian, untuk menjaga kesehatan kuda dapat diberi vitamin atau suplemen. Salah satu manfaat pemberian vitamin bagi kuda adalah untuk memperbaiki performa dan kecakapan berlari kuda. Selain memberikan vitamin, peternak juga dapat memberikan obat tradisional seperti gula merah dan air hangat dicampur jahe. Menurut Abun tahun 2006, vitamin diperlukan dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan nutrien lainnya. Namun kekurangan vitamin dalam ransum menyebabkan gangguan metabolisme dan penyakit pada kuda. Beres. wah, Selanjutnya manajemen limbah oleh Hanif. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Hanif akan menjelaskan tentang manajemen limbah ternak kuda. Langsung saja simak video berikut ini. Untuk pengolahan limbah kotoran kuda, pengolahan di sini yaitu dengan cara fermentasi dan menjadikannya pupuk kompos. Untuk bahan pembuatan pupuk kompos sendiri, bahan-bahannya yaitu dari kotoran kuda, terus air, starter, dan bahan tambahan lainnya. Nah, ini adalah proses penyiraman kotoran ternak dengan air yang sudah dicampur starter, terus lalu ditambahi dengan bahan tambahan yaitu bekatul, kemudian disiram kembali dengan air yang sudah dicampur mikroorganisme tersebut atau starter. Nah, itu adalah kotoran atau limbah dari kuda sendiri disirami dengan starter. Nah, fungsi dari mikroorganisme sendiri yaitu mempercepat proses pembusukan. Jadi, proses fermentasi dapat dilakukan dengan cepat. Nah, kemudian kotoran tersebut
dilakukan fermentasi dengan cara ditutup rapat dengan terpal, atau mungkin kalau skala kecil dengan plastik atau drum. Tujuannya agar kedap udara dan mempercepat proses pembusukan dari kotoran tersebut. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres. BTW, elu wahem terus dah. Ya maaf, terlalu mempesona sih Mas Bannya. Terakhir nih, manajemen breeding ada uluan. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ulan Taqiyuddin 5051 Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang breeding pada kuda. Nah, masalah breeding pada kuda ini harus kalian pahami jika Anda ingin menjadi peternak kuda ataupun melihara kuda kesayangan Anda, kemudian Anda kembang biakan kuda kesayangan Anda tersebut. Nah, poin pertama yang harus kalian pahami yaitu kalian harus mengetahui kapan dewasa kelamin kuda pertama kali atau pubertas kuda pertama kali. Nah, dewasa kelamin kuda pertama kali dicapai pada umur 15 sampai 18 bulan. Nah, apa aja faktor yang menjadi penentu perbedaan umur pubertas pada kuda? Yang pertama ada manajemen pemeliharaan, kedua manajemen pakan, ketiga genetik, keempat umur, kelima bangsa, dan yang keenam adalah bobot badan. Poin kedua yang harus kalian pahami yaitu kalian harus mengetahui kapan siklus birahi kuda betina. Perkawinan yang berhasil dilakukan pada saat birahi. Nah, kapan sih siklus birahi pada kuda betina? Nah, siklus birahi pada kuda betina terjadi setiap 21 hari sekali. Biasanya kalau kawin kuda itu dilakukan pada saat musim kawin, yaitu sekitar pertengahan bulan September sampai awal Maret. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengetahui apakah kuda betina tersebut mengalami birahi atau tidak? Cara yang pertama yaitu dengan cara melihat daerah sekitar vulva tersebut berwarna merah, kemudian sedikit bengkak dan hangat bila kita raba, sedikit mengeluarkan lendir, dan kuda betina tersebut sering mengeluarkan suara-suara aneh seperti lolongan dan sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya dan lebih detailnya, mari kita simak video berikut. Nah, ini bagaimana cara proses perkawinan pada kuda dengan cara alami. Nah, cara alami biasa dilakukan pada zaman dahulu, yaitu dengan cara melepaskan kuda dan betina di suatu tempat atau lahan. Nah, di situ nanti terjadi perkawinan, sama seperti yang kita lihat pada video berikut ini. Oh ya, untuk sekedar informasi, perkawinan kuda sendiri bisa dilakukan dengan dua cara. Nah, cara yang pertama cara alami, dan cara kedua dengan cara inseminasi buatan. Itu bisa kita lihat. Nah, itu cara alami. Nah, kemudian cara kedua yaitu dengan cara inseminasi buatan. Inseminasi buatan sendiri dilakukan dengan semen yang diperoleh dari pejantan pilihan. Pejantan pilihan ini dipelihara khusus untuk bibit yang baik, pemberian pakan yang maksimal, tidak banyak digerakkan, dan sebagainya. Sebetulnya prosedur IB pada kuda hampir sama dengan prosedur IB pada sapi. Nah, penampungan semen sendiri dilakukan dengan menggunakan vagina buatan. Nanti setelah semen tertampung, kemudian diencerkan, kemudian disimpan dalam lemari es. Penampungan semen sendiri dilakukan pada saat kuda berumur sekitar 2 tahunan, itu sudah bisa dilakukan penampungan semen. Itu ya kalau yang metode IB. Untuk masa bunting kuda sendiri terjadi antara sekitar 335 hari sampai 340 hari, atau dapat dikatakan kurang lebih 11 bulan. Nah, bagaimana cara kita melihat apakah kuda betina tersebut bunting atau tidak? Nah, kita bisa melihat gejala-gejala yang ditunjukkan seperti perut nampak membesar, kemudian rambut nampak mengkilap, kemudian pergerakan-pergerakan yang lambat, dan sebagainya. Cukup sekian materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
beres. Sekarang tinggal lu praktekin aja sana. Wah, terima kasih Bagel. Ya, sama. Bye. Nah, begitu teman-teman. Ternyata cukup mudah kan? Sekarang, ayo kita nyanyi di peternakan kuda. Hehehe.